Bapak kamu dagang es krim ya? Karena kamu telah melelehkan hatiku. Anjay, Slebeo. Rindu di hatiku ingin selalu bersamamu saat kau perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yosa Aditya Pratama akan memaparkan sedikit materi mengenai listrik statis. Di mana listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Dapat dirumuskan dengan V C sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana K adalah ketetapan, 9 kali 10 pangkat 9, dan Q adalah muatan, dan R adalah jarak. Selanjutnya yang kedua adalah kuat medan listrik. Di mana medan listrik adalah daerah yang terpengaruhi oleh muatan sumber listrik. Dapat dirumuskan dengan E sama dengan K kali Q per R kuadrat, dengan E adalah medan listrik atau kuat medan listrik, dan K sama yaitu ketetapan konstanta 9 kali 10 pangkat 9, dan Q adalah muatan sumber yang ini menggunakan kolom, dan R adalah jarak titik ke muatan sumber dan satuan M. Dan yang ketiga adalah energi potensial listrik. Di mana di sini menggunakan rumus EP atau energi potensial, dan K kali Q1 dikali Q2 per R. Di mana EP adalah energi potensial listrik dan Q adalah muatan listrik, dan R adalah jarak antar muatan. Dan yang keempat adalah potensial listrik. Di mana di sini menggunakan rumus V sama dengan K kali Q per R, dengan V adalah potensial listrik dan Q adalah muatan atau muatan sumber, dan R adalah jarak titik dengan muatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki materi yaitu kapasitor. Kapasitor yaitu penyimpan muatan. Yang pertama, kita harus bisa mengenali yaitu ada dua bentuk kapasitor, yaitu kapasitor seri dan kapasitor paralel. Yang pertama, kita akan membahas kapasitor seri. Dalam kapasitor ini, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. V total sama dengan V1 tambah V2. Dan untuk C totalnya sama dengan 1/CT sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Kemudian masuk ke paralel. Di seri tadi, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2, tetapi dalam paralel, Q total sama dengan Q1 tambah Q2. Untuk V total sendiri juga berbeda. Di paralel, V dimanapun sama, dan C total tinggal ditambahkan. Untuk gambar ini,
penyelesaiannya adalah ini bentuknya paralel. Jadi untuk paralel tinggal ditambahkan. Dan setelah ditambahkan pasti hanya akan ada satu kapasitor di sini. Kemudian ini akan ditambah secara C seri. Jadi 1 per C3 ditambah 1 per C gabungan. Untuk materi kapasitor selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu resistor. Untuk yang pertama ada yaitu resistor seri. Pada resistor ini R total sama dengan R1 ditambah R2 dan V total sama dengan V1 ditambah V2. I total sama dengan I1 ditambah I1 sama dengan I2. Dan untuk yang versi paralel, jika seri R total ditambah, paralel ditambah, tetapi dibuat 1 per R1. V total sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi V dimanapun itu sama. Dan I total itu I1 ditambah I2. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Untuk mencari hambatan total, yang harus kita lakukan adalah menggabungkan kedua ini. Di sini adalah paralel, jadi kita gunakan 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per R2 ditambah 1 per R3. Hasilnya berapa? Nanti ditaruh sini dan ditambah dengan R1 ditambah R1. Rumus umum dari materi ini adalah V sama dengan I kali R. Sekian. Memasuki materi selanjutnya yaitu listrik dinamis. Yang pertama, hukum 2 Kirchhoff. Pada bagian ini kita akan membahas yang namanya loop. Untuk menjelaskan loop ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu menentukan arah loop. Biasanya digunakan searah jarum jam. Misal seperti ini. Dan yang ini juga sama arahnya ke sana. Udah ya. Yang pertama adalah menentukan arah loop. Yang kedua, menentukan arah arus pada setiap titik cabang. Misal ini arusnya ke kanan, ini ke bawah. Berarti perpisahan antara I3 dan I2 sama dengan I1. I1 sama dengan I3 ditambah I2. Yang selanjutnya adalah menentukan harga. Jika arah arus berlawanan dengan arah loop, maka harganya negatif. Bisa dilihat jika I1 ke kanan, maka kita lihat arah loopnya. Set ke kanan juga, berarti harga I1 positif. Harga I3 tentunya juga positif. Dan untuk I2, karena I2 ke bawah dan arusnya ke atas, maka harga I2 negatif. Setelah itu, kita menentukan harga sigma E sama dengan sigma I kali R. Jika arah loop ini bertemu dengan kutub positif, maka harga sigma E-nya negatif. Sekian. Memasuki materi selanjutnya yaitu jembatan Wheatstone. Fungsi dari jembatan Wheatstone ini yaitu untuk menghitung hambatan suatu rangkaian yang belum diketahui jika arus pada galvanometer sama dengan 0. Alat inilah yang disebut galvanometer, di mana persamaannya yaitu R1 kali L1 sama dengan Rx atau R2 kali L2. Ini adalah permasalahan utama di dalam jembatan Wheatstone. Terdapat beberapa kemungkinan, yaitu jika
R1 dikali R5 itu sama dengan R2 dikali R4, maka R3 yang di tengah ini sama dengan 0. Itulah inti dari materi ini atau jembatan Wheatstone. Sekian, terima kasih. Oke, kita akan membahas tentang magnet. Yang pertama adalah kuat medan pada kawat lurus. Pada kawat lurus kita dapat mencari kuat medannya dengan rumus B sama dengan mu0I per 2πa. Dengan mu0I sama dengan ketetapan 4pi kali 10 pangkat min 7. I sama dengan kuat arus, A sama dengan jarak titik kawat. Yang kedua, kuat medan pada kawat melingkar. Pada kawat melingkar, kita dapat mencari kuat medannya dengan rumus B sama dengan mu0IN per 2A. Dengan A sama dengan jari-jari, N sama dengan jumlah lilitan. Yang ketiga, yaitu flux magnet. Flux magnet dapat kita cari dengan rumus flux magnet sama dengan BA cos theta, dimana flux magnet dengan satuan WB, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, theta sama dengan sudut antara garis normal dan bidang. Garis normal dan bidang. Pada hukum Faraday kita dapat mencari GL induksi flux magnet dengan rumus E sama dengan N delta flux per delta T, dengan L sama dengan jumlah lilitan, delta flux sama dengan perubahan flux magnet, delta T sama dengan selang waktu. Yang keempat adalah gaya Lorentz. Pada gaya Lorentz dapat kita cari dengan tangan kanan, yaitu ini kan arusnya ke atas, kuat medannya masuk. Kuat arusnya kita dapat menggunakan ibu jari, dan kuat medannya kita menggunakan 4 jarinya. Jadi masuk gini. Jadi gaya Lorentznya ada di telapak tangan. Jadi gaya Lorentznya ke kiri. Jadi ini gaya Lorentznya ke kiri. Nah, pada yang ini kuat arusnya ke atas dan kuat medannya keluar. Jadi gini. Jadi gaya Lorentznya ke kanan. Gaya Lorentz dapat kita cari dengan rumus F sama dengan BIL sin theta. F sama dengan gaya Lorentz, Newton, B sama dengan medan magnet, Tesla, I sama dengan kuat arus, ampere, L sama dengan panjang kawat, M meter, theta sama dengan sudut antara arus dan medan. Pada dua kawat kita dapat mencarinya dengan F sama dengan mu0 I1 kali I2 kali L per 2πa, dengan A sama dengan jarak kedua kawat meter. Yang kelima yaitu generator. Pada generator kita dapat mencarinya dengan B LV sin theta. B adalah induksi magnet, L sama dengan panjang penghantar, V sama dengan kecepatan gerak penghantar. Ya, ini. Dan theta adalah sudut antara B dan V. Kita juga dapat menemukan kuat arus, yaitu dengan rumus I sama dengan E per R, dengan R sama dengan hambatan. Biasanya kita juga disuruh untuk mencari E maksimal,
yaitu dengan rumus NBAW sin omega T. Karena sin omega T biasanya 1, jadi kita tulis NBAW saja. Dengan N sama dengan jumlah lilitan, B sama dengan kuat medan atau dengan satuan Tesla, A sama dengan luas permukaan, satuannya meter kuadrat, W sama dengan kecepatan sudut dengan radian per second. Pada generator kita juga dapat menentukan arah gaya Lorentz, yaitu gaya Lorentz selalu bertolak belakang dengan kecepatan gerak penghantar. Jadi kalau kecepatan gerak penghantarnya ke kanan, gaya Lorentz-nya pasti ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Dan seperti itu saja penjelasan dari saya dari magnet ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Nur Fitra Agung Riyati dari kelas 1242 absensi 19 ingin menyampaikan sebuah materi fisika kelas 12 yaitu arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu adalah arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Dan arus bolak-balik itu memiliki rangkaian, ada 3. Yang pertama ada resistif yang berlambangkan R dengan diagram fasor seperti ini. Jadi tegangan dan arusnya itu sama. Kalau yang resistif ya, rumusnya V sama dengan I kali R. Yang kedua ada induktif dengan lambang L. Dengan diagram fasor seperti ini. Jadi tegangan mendahului arus. Rumusnya reaktansi induktif sama dengan omega kali L. Dan yang ketiga ada kapasitif atau dengan lambang C. Diagram fasornya seperti ini. Dan arusnya mendahului tegangan dengan rumus reaktansi kapasitif sama dengan 1 per omega kali C. Dalam arus bolak-balik terdapat juga rangkaian gabungan, yaitu rangkaian RLC. Ada rumusnya sendiri, rumusnya yaitu Z atau bisa kita sebut dengan impedansi dengan rumus akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Atau juga rumus dari XL itu W kali L sama dikurangi XC, rumusnya yaitu 1 per W kali C. Dan itulah materi dari rangkaian arus bolak-balik.